Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Nurhaliza, saya berasal dari Jambi. Saya lahir di Purwodadi 3 Juli 2005. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan, angkatan 2023. Saya di sini akan menceritakan kisah saya mulai dari SD hingga saya masuk ke Universitas Ahmad Dahlan. Berawal dari SD, saya kelas 1 hingga kelas 6. Kelas 1 itu saya dimasukkan oleh orang tua saya di Sekolah Negeri 153. Lalu kelas 3 saya pindah sekolah ke SD 154 dikarenakan ketidaknyamanan saya di sekolah lama di SD 153. Lalu singkat waktu di SD 154 saya pindah dari kelas 3, 4, 5, 6. Nah, di situ saya memulai banyak prestasi yakni lomba menari, lalu membaca puisi, lomba tari yang seringnya itu lomba tari, tapi mungkin tidak terlalu banyak, cuma 1-2, tapi bagi saya itu sudah banyak karena sangat minimnya prestasi saya. Jadi saya kelas lanjut SMP. Saat SMP ini saya sekolah di SMA IT Asidiki Jambi. Nah, di sini berbasis boarding school. Jadi saya seperti di asrama, tetapi dia itu seperti di pondok juga. Jadi tuh sistemnya 11-12 sama pondok. Agamanya juga kuat seperti itu. Nah, pada kelas 7 itu saya mainnya itu tidak sama teman angkatan saya, tetapi saya mainnya dengan kakak kelas yang lebih tua dari saya. Nah, mulai di situ saya terbiasanya main sama kakak kelas saya, dan pernah waktu itu saya diejek atau apalah ya. Nah, selanjutnya saya kelas 7 semester genap saya memutuskan pindah sekolah. Saya pindah sekolah ke MTS swasta Nurul Hikam Purwodadi di tebing tinggi. Ya, memang begitu, suka pindah-pindah sekolah. Dan ya, singkat waktu di SMP itu di MTS ya. Di MTS itu karena teman saya waktu SD, jadi ya sudah terbiasa biasa saja. Lalu masuk ke SMA, balik lagi ke SMA IT Asidiki yang tadinya SMP IT Asidiki. Saya memutuskan melanjutkan ke SMA itu sebenarnya tidak ada niat tersendiri, tetapi orang tua tidak memperbolehkan saya tinggal di rumah karena mulai dari kakak saya yang nomor 1 hingga saya itu tidak diperkenankan sekolah dekat dengan rumah. Jadi kakak yang pertama ini pondok, yang kedua juga pondok di Jogja ya, Ali Maksum. Lalu kakak saya yang ketiga itu yang laki-laki ya, itu sekolah di Darul Quran Jakarta Tangerang. Nah, lalu saya di boarding school ya, di boarding school. Singkat waktu saya tidak ada prestasi di SMA ini karena ya begitu, anaknya pintar-pintar. Karena ya mau gimana lagi, saya itu masih tidak betah waktu itu di
SMA ITH Sidiki itu, karena temennya sangat-sangat ya begitu. Waktu itu ada saat perkumpulan kelas 11 MIPA tanpa dihadiri oleh Walas. Nah, di situ ada cekcok antara saya dan teman saya. Bukan saya yang memulai duluan ya, tetapi teman saya duluan. Dia bilang, "Kamu kenapa sih kayak gini, kayak gitu? Lalu sifat kamu kok kayak gitu?" Nah, singkat waktunya itu pada di asrama, saya kan lemarinya sebelahan tuh dengan dia. Saya diam aja dan dia bilang, "Kamu kenapa kok diamin aku?" kayak gitu. Ya, saya bingung dengan pertanyaan dia, kenapa menanyakan balik gitu. Awalnya kan dia yang bilang gak suka sifat saya ataupun apa gitu kan. Ya sudah, jadi saya diamkan saja. Tetapi malah dia yang merasa paling seperti itu. Lanjut ke tamat SMA. Itu tamat SMA saya di rumah tanpa adanya orang tua. Orang tua saya alhamdulillah itu berangkat haji ya. Pada saat itu saya di Jambi kota untuk mengurus segala masuk perkuliahan. Pertama saya daftar farmasi, itu farmasi SNBT ya, farmasi di Universitas Andalas di Sumatera Barat dan Universitas Jambi itu juga farmasi. Nah, saat itu saya tidak diterima, tetapi farmasi ini bukanlah yang saya minati, tetapi saya didaftarkan oleh kakak saya karena orang tua mendukungnya kesehatan ya. Nah, lalu ada sebelum SNBT itu ada SPAN PTKIN. Saya ambil di UIN Sunan Kalijaga program studi Bahasa dan Sastra Arab dan Pendidikan Agama Islam, sama di Universitas Islam Negeri Wali Songo, itu di Semarang kalau nggak salah ya. Itu ambil program studi tafsir, itu tidak diterima juga. Itu udah 2 kali ya, SPAN PTKIN sama SNBT. Lalu ada SMMPTN Barat, saya daftar di situ UIN di Universitas Syiah Kuala, Fakultas Kedokteran Hewan, Prodi Pendidikan Kedokteran Hewan. Itu saya tes pada hari ulang tahun saya. Nah, itu tapi sangat disayangkan saya juga tidak diterima. Lalu saya lanjut tes PDDikti Kedinasan STTKD, kalau tidak salah itu transportasi darat di Bekasi. Nah, itu saya tidak diterima juga. Tes selanjutnya itu tidak diterima. Lalu saya memutuskan untuk mencari universitas-universitas yang masih membuka tes mandiri. Nah, karena saya ini suka hewan, karena di rumah ada angsa dan kucing dan banyak macam-macam. Karena saking sayangnya sama hewan, jadi saya pengen jadi dokter hewan ya. Itu saya cari yang masih buka, Institut Pertanian Bogor University. Nah, di situ saya daftar, lalu tesnya itu tanggal 2 Juli. Sebelum yang tes SMPTN Barat tadi kan 3 Juli. Nah, yang IPB ini tesnya itu 2 Juli. Singkat waktu saya tidak diterima juga. Itu yang udah ke berapa kali ya?
SNMPTN Barat, SPAN PTKIN, SNBT, PD Dikti. Lalu ada nih, saya mau ke Universitas Unair, Universitas Airlangga di Surabaya ya. Nah itu saya udah daftar, udah bayar pendaftarannya juga, tetapi wallahu alam tidak bisa hadir dalam ujiannya karena kendala. Ya, saya tidak bisa pergi sendirian ke Surabaya. Soalnya saat itu orang tua saya kan lagi ibadah haji, ya. Jadi saya memutuskan tidak ikut ujian. Itu sangat disayangkan sekali ya. Dan akhirnya singkat waktu, kenapa bisa masuk di UAD? Waktu itu saya iseng daftar prodi pendidikan fisika. Oh tidak, fisika murni di UAD. Lalu tapi sepertinya itu tidak jadi karena saya merasa sepertinya saya masih ingin kedokteran hewan seperti itu kan. Ngambek kan, kayak PTN mana lagi yang mau menerima saya gitu kan. Kayak udah tidak optimis lagi, sudah sakit hati karena banyak PTN yang menolak saya seperti itu. Dan ada kakak tingkat saya, dia sekarang di UIN Raden Intan Lampung kalau tidak salah. Itu beliau bilang, kamu ambil di mana Ci gitu kan. Nggak tahu, soalnya saya ini kan masih mau kedokteran hewan, jadi tuh bingung mau ngelanjutin di mana, apa nggak ngelanjutin aja atau ngelanjut tahun depan gap year ya. Tetapi orang tua tidak boleh saya gap year, jadi saya masuk UAD itu didaftarin sama kakak tingkat saya tadi, kayak mau ambil apa, sini biar kakak aja yang daftarin kayak gitu kan. Kakak dulu lolos di UAD juga kan, tapi nggak diambil karena orang tuanya nggak boleh. Nah di situ daftar, kakaknya minta data saya tinggal tunggu aja gitu kan. Udah, saya nggak bayar pendaftaran karena waktu itu pakai Jogjaversitas ya, masukin nilai aja. Nilai pun yang input kakak kelas saya dulu kan, berarti kakak tingkat sekarang. Singkat waktu di UAD diterima dengan prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di situ saya ada campur aduk ya, sedikit senang dan sedikit kesal. Ini kok tiba-tiba keterima, yang gak ada effortnya banget itu. Ini effortless loh, gak ada apa-apanya, tiba-tiba keterima kayak gitu. Yang positifnya ya alhamdulillah kayak gitu, bahasa soalnya suka bahasa juga. Dan ya semoga kedepannya di UAD saya bisa mengembangkan diri, tidak seperti sebelum-sebelumnya. Semoga bisa mandiri, bisa lebih tegas, bisa disiplin, dan menjaga sopan santun ya, seperti itu. Semoga UAD ini pilihan terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena dari banyaknya perjuangan itu tidak ada yang diterima sama sekali. Lalu di UAD tanpa perjuangan itu diterima. Mungkin ya karena waktu itu saya dari boarding school ya, jadi mungkin Allah ini merencanakan untuk anak ini harus menjaga hafalannya, menjaga ketaatannya,
menjaga ibadah-ibadahnya, karena Universitas Ahmad Dahlan sendiri kan universitas Islam ya yang berbasis Muhammadiyah ya gitu ya. Mungkin sekian cerita kisah saya. Maaf mungkin ada kata-kata yang salah atau apapun itu, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.